Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Arsitek HR. Nah, kali ini gue akan ngobrol beberapa topik sama Bro Hendra yang kali ini katanya banyak yang mau kita obrolin dari berbagai topik seputar HR yang mungkin bisa menjadi referensi buat teman-teman pada saat mengalami hal seperti ini. Nah, kita langsung ke Bro Hendra, kira-kira apa yang ingin disampaikan seputar obrolan kita ini Bro hari ini. Oke, thank you. Kita kembali lagi. Nah, jadi hari ini gue bawa borongan pertanyaan. Mantap. Pertanyaannya pertama berdasarkan fenomena. Yang kedua, fenomena mana nih? Kantor atau? Fenomena kantor, fenomena karir, sampai dengan fenomena yang terjadi di Indonesia. Pokoknya lengkap ya. Ringan tapi berbobot. Mantap. Sederhana tapi berbahaya. Ngeri. Ya. Ini kan jadi berat ke arah sana ya. Tapi bagaimana nih dari sisi HR untuk meminimalisir atau mungkin ada aturan tertentu yang memang untuk mencegah itu pada akhirnya. Termasuk di dalamnya adalah salah satu menjalin hubungan satu kantor. Maksudnya bukan sekantor ya, tapi lu ada perselingkuhan satu sama lain, itu pun juga disebutkan di situ. Pertanyaan pertama yang paling berbahaya adalah tentang perselingkuhan di kantor. Perselingkuhan di kantor. Yes, itu bukan fenomena, tapi kayaknya bisa jadi sering terjadi, namun tidak diketahui, pastinya tidak diketahui. Tapi itu bisa jadi terjadi buat orang-orang yang bekerja di mungkin di level-level tertentu. Nah, perselingkuhan ini kan jadi berat ke arah sana ya. Tapi bagaimana nih dari sisi HR untuk meminimalisir atau mungkin ada aturan tertentu yang memang untuk mencegah itu pada akhirnya. Karena hal-hal tersebut kemungkinan bisa agak terjadi. Oke. Gitu. Gimana pendapatnya, Bro? Oke. Perselingkuhan di kantor itu, karena perselingkuhan dimanapun tidak diperbolehkan, tidak dianjurkan. Nah, apalagi kalau kita bahas di kantor, itu banyak pengaruhnya. Kemana-mana lah, itu bisa membawa kemana-mana. Tapi bagaimana sih upaya-upaya menanggulangi itu? Nah, kembali lagi, di setiap perusahaan tuh pasti punya culture, punya budayanya. Ada yang pagi-pagi itu, ya, sebelum kerja, semua tim itu memberikan komitmen, greetings komitmen. 5 menit atau 10 menit, termasuk di situ salah satunya adalah integritas, dibahas soal itu. Contohnya, gue pernah lihat ada satu showroom sebelum buka bengkelnya atau tokonya, dia ada satu greetings itu dan satu statement, dan gue customer yang pertama gue dengar bahwa tidak ada urusan pribadi yang dibawa ke kantor ini termasuk sampai perselingkuhan. Dan itu menjadi kesalahan berat karena udah melanggar komitmen. Nah, budaya-budaya itu penting. Itu yang pertama. Kita ucapkan pada saat pagi hari bareng-bareng bersama. Kalau itu bisa dilakukan dalam skala showroom ya. Tapi kalau di perusahaan gede ya mungkin per departemennya itu bisa dilakukan hal yang seperti itu. Pertanyaan keduanya begini. Anggaplah sudah terjadi. Tapi secara performa dia bekerja, itu oke aja. Masing-masing kayak seolah-olah saling menjaga, tapi kan di luar itu dia ada hubungan. Nah, apakah itu bisa termasuk ranah pribadi masing-masing? Atau malah akan menjadi berbahaya buat di perusahaan? Ya, pastinya perusahaan, yang nama setiap perusahaan pasti punya peraturan dan punya perjanjian kontrak setiap karyawan. Nah, di situ terdapat adalah soal tata tertib, larangan-larangan karyawan ke perusahaan itu seperti apa. Termasuk di dalamnya adalah salah satu menjalin hubungan satu kantor, maksudnya bukan sekantor ya, tapi lu ada perselingkuhan satu sama lain, itu pun juga disebutkan di situ. Nah,
Kalau udah tegas dari awal udah disampaikan itu, tapi tetap dia masih tetap melakukan dan secara performance-nya produktif, dua-duanya gitu loh. Perusahaan pasti melihatnya bahwa dua talent ini bagus, tapi dia punya kriteria talent yang harus dipertahankan, tapi dia juga bisa menjadi bagian budaya kerja yang tidak bagus untuk dicontoh sama yang lain gitu loh. Jadi menimbulkan tanda kutip toksik lah untuk lingkungan. Lingkungan kerja yang pada akhirnya menjadi obrolan dan itu menjadi ujung-ujungnya ke productivity dan perusahaan pun seolah-olah membiarkan kejadian ini tuh jadi kayak lazim aja. Nah ini yang nggak bagus buat perusahaan. Jadi kayak normalisasi budaya gitu ya. Tapi itu jadi penyebab karena jadi bahan isu. Betul. Nah gue baca salah satu artikel menyebutkan bahwa 40% perselingkuhan itu terjadi di kantor. Nah pertanyaannya adalah gini. Pertama berarti kan dari sisi SOP ataupun dari sisi HR di situ harus tertulis jelas ya. Apakah namanya dilarang perselingkuhan atau hubungan bla 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 gitu ya. Apa punishmentnya kalau memang terjadi? Kalau gue pengalaman gue itu gue sebutkan ketika di peraturan perusahaan dan di kontrak itu gue susun bertahap. Teguran lisan, teguran tertulis, surat peringatan bahkan sampai PHK. Nah kategori selingkuh ini gue masukin dalam kategori PHK karena alasan mendesak atau perselingkuhan ini menjadi akibat hukumnya adalah sampai pemutusan hubungan kerja. Dua-duanya? Salah satu atau dua-duanya nggak masalah gitu loh. Dan tinggal perusahaan menentukan mana yang kan gini ya, pasti dilihat sebab akibatnya. Siapa sih yang sebenarnya yang ini gitu loh. Jangan sampai ada bos yang udah berkeluarga sama timnya yang masih single. Nah sebaliknya gitu. Jadi HR ini melihat mana yang memang harus diselesaikan, yang memang mencari solusi untuk sama-sama ke depannya itu sama-sama baik gitu loh. Nah, kalau bosnya yang berselingkuh sama karyawannya? Nah kalau jangan jawab, kita pertanyaan kedua aja. Oke. Ya lu tahu diri aja. Gitu. Oke, kita balik lagi kepada job desk si departemen HR gitu ya. Apa batasan-batasannya memang mesti diingatkan atau di reminder kepada tim? Karena kan tadi jelas 40% tuh salah satunya adalah potensi perselingkuhan di area perkantoran, gitu. Ya, kalau untuk saran gue sih, kalau untuk itu tinggal kembali lagi ke masing-masing pribadi ya. Kalau memang kita simpati sama tim atau sebaliknya tim kita simpati sama pimpinan dan lain-lain, ya lu kembali lagi bahwa ini di sini kita hanya untuk mencari nafkah buat keluarga atau sebaliknya untuk pribadi. Gitu. Tinggal lu. Dan itu ditanamkan dalam peraturan dan value-value perusahaan yang pada akhirnya itu menjadi budaya yang mengalir sendiri. Bahkan ada ketika udah kebentuk menjadi satu sistem yang secara otomatis itu akan menghilangkan, menormalisasi itu. Gitu bro. Itu guys, berarti dari sisi HR berat ya pertanyaannya. Pertama memang harus bikin SOP-nya yang jelas. SOP yang jelas dan bisa diterapkan. Yes. Yang kedua memang harus dipikirkan risk-risknya. Karena ini bagian dari bom waktu aja pada akhirnya. Gitu kan. Merugikan perusahaan. Juga kredibilitas. Bahkan tidak hanya tentang perusahaan, namanya perselingkuhan berarti merugikan keluarga masing-masing. Betul. Oke bro, next pertanyaan. Oke. Apa yang selanjutnya lebih hot lagi katanya? Yang ini kita turunin dulu tensinya. Ini panas sih, panas. Karena tadi udah terlalu hot. Nah berkaitan dengan karir, jenjang karir, patch karir dan sebagainya. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah pindah-pindah kerja, loncat-loncat kerja itu mampu menaikkan karir? Kutu loncat. Kutu loncat namanya ya. Oke. Atau memang orangnya itu suka challenge gitu ya? Atau memang baiknya di setiap perusahaan gitu paling lama misalkan hanya 2 tahun pindah ke perusahaan berikutnya. Atau ada indikator-indikator apa lu harus bertahan atau lu harus pindah.
Karena kalau ngelihat dari yang ada gitu ya, cuma karena hal sepele dia harus pindah. Nah, itu bagaimana pandangan HR tentang pindah-pindah kerja atau kutu loncat itu? Ya, kalau targetnya adalah pindah-pindah kerja, terus karirnya melejit itu benar apa enggak gitu ya? Gambarannya kurang lebih seperti itu. Itu sah-sah aja. Cuma lu harus imbangi dengan yang namanya skill lu dan capability lu di level next levelnya, gitu loh. Bisa jadi gini bro. Ini terjadi pengalaman gue selama hampir 30 tahun gue ngurusin HR. Karyawan yang tadinya di tempat kita kerja, di levelnya manajer, terus dibedain ke industri yang sebelah gitu ya. Bedain cuma sedikit gitu ya. Nah ternyata di sana jabatannya lebih tinggi, tapi kalau prakteknya angkanya lebih sedikit gitu loh. Nah lu mau kejar pangkat atau mau kejar pendapatan gitu loh. Tapi secara pekerjaannya itu mirip-mirip, sama gitu loh. Dan akhirnya mereka itu balik lagi ke gue, minta kerjaan lagi untuk balik lagi di posisi itu. Nah tinggal sekarang kalau memang lu pengen ngambil, bisa juga itu jadi fast tracknya buat teman-teman mau lompat tinggi. Tapi pada saat akhirnya itu lu ngerasa, kok gue ngerasa kayak di karbit ya gitu loh. Gitu, gue ngerasa di karbit, kok ngerasa ngarbitin diri sendiri, yang pada akhirnya di level yang udah paling tinggi, level lu usia lu masih muda dan lu masih emosional ketika ngambil keputusan. Lu nggak ngambil data, lu nggak pakai data yang lengkap, dan lu nggak pakai yang sifatnya lebih ke objektif. Itu banyak yang terjadi. Dan itu diomongin sama teman-teman gue yang sekarang udah melakukan itu. Gue garis bawahi bahwa memang fenomena emosional dalam mengambil keputusan. Iya, bisa salah satunya itu, gitu loh. Karena dia juga berharap gini, nggak mau kehilangan kesempatan ini, gitu loh. Nggak mau kehilangan kesempatan ini, pada akhirnya ya gue ambil. Dan tapi prakteknya, kalau gue yang selama ini ketemu sama gue 80% orang-orangnya balik lagi bro. Minta kerjaan lagi gitu. Tapi dari perspektif SR dan perusahaan itu lebih suka orang yang memang loyal, tapi pengalamannya baru kemarin, gitu atau seperti apa? Kalau yang pindah-pindah aja. Kalau gue HR itu sekali lagi seni ya. Aturan terus seni, bagaimana lu mau eksekusi, bagaimana lu implementasi strateginya. Nah kalau gue sebagai menjalanin HR selama ini, yang gue lakukan untuk yang sifatnya kritikal, gue boleh bahasa keren adalah gue bajak talent yang gue harus keluarin mahal. Tapi ketika untuk yang sifatnya biasa-biasa aja, gue develop orang dari dalam. Gitu. Training kasih. Jadi pada akhirnya pelatihan. Perusahaan itu nggak ketergantungan sama itu. Gitu. Nah ini yang jadi sering terjadi nih. Ketika dia di level bukan bawah, level dasar, dia performanya bagus. Bagus. Ketika dikasih challenge naik level malah turun. Nah, apakah memang kapasitas dia ketika di atas belum memenuhi? Karena gue bilang kalau kapasitas bukan hanya tentang skillsnya oke, tapi kalau mentalnya nggak bagus, juga nggak siap menerima tantangan dari perusahaan, itu gimana? Ya, strategi tadi kembali ke seni sama strategi, bahwa ketika lu memberikan ruang buat temen ini dipromosin ke level yang lebih tinggi, lu pastikan bahwa dia ini sudah memenuhi semua potensi-potensi yang kira-kira akan mengemban satu posisi yang lebih tinggi. Apa skopnya, pengalamannya dia, leadershipnya dia, emosionalnya dia, targetnya dia gitu kan, clear komunikasinya dia ke tim, itu menjadi variabel. Yang gue lakukan adalah bagaimana ketika ini mempromosikan orang, kita akan ada yang namanya assessment. Itu mulai dari bagaimana potensinya dia dilihat, potensi untuk dia di situ seperti apa. Bahkan kita sudah diam-diam juga sudah menyiapkan dia untuk memberikan training pada saat ketika dia menjabat amanah di tempat yang baru, dia tuh sudah butuh beradaptasi aja, sehingga smooth lah pada saat dia gitu. Itu kan idealnya. Tapi ada beberapa tipikal karyawan yang skillnya jago, tapi bukan skill pekerjaan, tapi skill menjilat.
pilihannya pasti akan orang terdekat. Siapa yang paling dekat itu yang diangkat. Itu ya kadang kita melihat seperti itu. Akhirnya orang-orang yang punya kerja, yang punya skill bagus tuh kayak merasa tersingkirkan. Gue yang capek tapi dia yang naik. Faktanya gitu. Nah, berarti kan di situ harus ada manajemen itu bukan hanya semata soal skillnya oke, tapi kalau komunikasi dia, pendekatan dengan atasannya juga nggak bagus, itu akan menjadi salah satu pertimbangan dia bisa naik atau enggak kan? Benar nggak? Betul. Secara selama ini gue melihat ada dua cara melihat karyawan ini untuk berkolaborasi, dari sisi chemistry sama dari sisi skill, gitu ya. Skillnya jago tapi nggak bisa ngomong, gitu loh. Lalu ini orangnya biasa-biasa aja tapi jago banget jilatnya, gitu loh. Nah, tinggal kita mau pakai yang mana. Kalau gue selama ini buat yang para penjilat nih, gitu loh. Buat yang para suka ngejilat, gitu loh. Ini pembelajaran. Lu akan tetap merasa bangga, tapi itu hanya diri lu sendiri, gitu loh. Tapi orang lain tahu sebenarnya yang kerja itu siapa. Nah, dengan sendirinya maka lu harusnya malu buat yang menjilat. Karena orang lain yang kerja, yang tidak ketahuan yang tidak dekat sama pimpinan lu seolah-olah menerima kreditnya. Ya saat ini lu mungkin aman-aman aja, tapi gue sebagai pelaksana di HR, gue menyarankan kalau yang begitu-begitu udah deh, gitu loh. Mendingan kalau yang memang sukanya seperti itu, mungkin bukan tempatnya di bisnis, bukannya di tempat industri pekerjaan swasta, gitu loh. Tapi ya memang lu hanya senang sesaat aja pada saat itu. Tapi buat orang yang kerja, dia akan bangga. Kenapa? Karena pekerjaannya dia diakui sama orang lain. Dengan orang sekantor itu akan mengakuin bahwa yang kerja lu. Dia cuma kata BLC aja. Gitu. Pada akhirnya lu jilat skill lu lah. Itu yang jauh bernilai. Gitu. Nah, kemudian ada juga kalau misalkan stay lama di kantor, entah durasi waktu kerja atau dia loyalitas pulang malam dan sebagainya, itu ada possible kemungkinan naik jabatan. Kalau kembali lagi ya, kalau misalnya dia katakan, kalau fenomena gue lihat baca salah satu di artikel di luar negeri, khususnya di Jepang ya, ada 54 sampai 55%. Ya gue kerja hanya sesuai job desk gue dan jam kantor gue, gitu loh. Itu di culture-nya di sana, gitu loh. Tapi ketika dia masuk kerja, 1 menit pun dia udah nggak bisa main-main, gitu, benar-benar kerja. Dia punya melakukan itu. Nah, tapi prakteknya ketika di kita, pada akhirnya itu menjadi loyalitas dan komitmen karyawan terhadap perusahaan, termasuk apalagi dia kebanyakan nih, kalau di Indonesia kebanyakan tuh nggak enak sama pimpinannya, gitu loh, nggak enak pimpinannya. Itu. Gitu, nggak enak pimpinan karena dikasih tugas sampai malam harus beres. Gue besok mau presentasi. Gue beberapa kali dan gue sering melakukan itu sama tim gue. Tapi setelah itu selesai, gue ngasih kebebasan. Ya udah, lu break dulu aja, lu datang siang nggak apa-apa. Nah itu kan tinggal masalah lu dengan tim lu aja, bagaimana lu mengkolaborasikannya, pekerjaan tetap berjalan dan baik-baik aja, gitu loh bro. Masih berlaku nggak jargon loyalty sama dengan reward? Masih. Jadi sekarang masih berlaku ya? Karena pada akhirnya orang-orang yang tetap bersama kita gitu ya. Sekarang dinamikanya kalau gue perhatiin di beberapa artikel, ada orang yang udah nggak suka di tempat kerja, tapi dia masih memeluk erat, job hugging namanya, gitu ya. Nggak tahu itu. Jadi lu sebenarnya udah nggak suka nih, lingkungannya toksik dan lain-lain, tapi lu berusaha memeluk erat dengan situasi ini, kayak obrolan kita di sebelumnya. Itu bro, itu sekarang lagi tren juga bro. Sip. Menarik. Ada lagi? Ada banyak. Dua lagi tema yang ingin gue sampaikan. Pertanyaan tepatnya. Yang ketiga adalah tentang bukan perselingkuhan, tapi balik lagi yang panas lagi deh. Kita naikin sedikit, adalah tentang fenomena suami istri bekerja di dalam satu kantor. Suami istri yang bekerja di kantor. Ya, pertanyaannya gini. Secara aturan boleh atau tidak? Aturan secara resminya,
Atau memang aturan itu lebih dikembalikan kepada aturan Perusahaan. masing-masing gitu. Ya. Gimana tuh secara pandangan seorang HR? Kalau dalam Undang-Undang Tenaga Kerjaan di pasal berapa ya? 51 atau 53, gua agak sorry nanti kita edit dikit gitu ya. Itu tegas bahwa PHK dilarang untuk mereka yang bertalian darah, hubungan keluarga, suami istri, dan seterusnya. Artinya dan seterusnya itu yang memang sifatnya lu kakak beradik dalam satu perusahaan, lu suami istri dalam satu perusahaan, itu benar-benar dilarang sama Undang-Undang Tenaga Kerja. Dilarang PHK. Iya, dilarang PHK maksudnya. Kalau lu PHK itu maka batal demi hukum. Kalau kerja, Nah, ini kan kalau kerja kan. Nah, begitu mereka langsung melaksanakan pekerjaannya satu kantor, gitu kan? Satu kantor. Apa sih yang kita harus lakukan? Ya, PHK-nya dilarang, nggak bisa. Cuma perusahaan itu bisa hanya melakukan dengan seni tadi. Pertama, perusahaan dari antara yang suami istri ini kalau bisa itu tidak ada, boleh dipekerjakan tapi diatur dalam peraturan perusahaan ataupun kontrak, itu dipisah direktoratnya. Sehingga departemennya dipisah. Departemen atau direktorat divisinya itu sehingga tidak ada konflik of interest untuk perusahaan ataupun yang lainnya. Lalu yang kedua, kalau mau nggak mau, ini nggak bisa dua-duanya karena talent di satu divisi dan itu contohnya di finance lah kan ngeri kan, gitu kan. Ya mau nggak mau kita sebagai HR sebagai yang ngejalanin kita harus mikirin seninya gimana. Bisa dengan apa? Lu kasih tugas lu transfer tugasnya dia ke unit bisnis yang lain, ke perusahaan grup, atau lu tugasin ke luar kota gitu. Soal dia nggak mau salah satunya berarti dia nolak tugas gitu loh. Itu menjadi nolak tugas kan beda lagi. Kalau menolak tugas bisa dilakukan yang namanya PHK. Jadi lu bukan ngambil dasar hukumnya yang dilarang, tapi bagaimana lu mensiasati, menstrategi bahwa orang ini karena menolak tugas ya gua bisa sampai PHK. Tapi ada tahapan-tahapannya ya, kira-kira gitu bro. Berarti diizinkan. Jangan ngomongin ininya. Menolak tugasnya berarti gue bisa eksekusi. Maksudnya satu kantor suami istri di. Namun syaratnya beda direktorat. Beda terpisah. Pentingnya juga untuk orang-orang HR harus teliti. Yang namanya screening itu. Memang ada yang bohong gitu kalau dia satu kantor. Banyak bro, banyak, banyak. Gue pengalaman gue nih ya. Ada satu begitu gue screening, gue cek. Kita checking tuh sekarang sampai bukan hanya bagian teknis akademis, tapi sosial media pun kita checking. Nah dari situ bisa kelihatan bro. Oke. Berarti ada kemungkinan ya, memang suami istri tapi demi mendapatkan pekerjaan. Amazing, banyak banget sekarang. Wow. Lo harus benar-benar jeli dan teliti. Tapi kalau satu pemerintahan, satu keluarga, jangan. Bukan di sini bahasa, di sebelah. Nah, gue nggak mau. Kita ini untuk belajar. Oke guys. Oke, pertanyaan terakhir. Nah, tentang obrolan kita yang sebelumnya tentang PHK. PHK lagi. PHK massal. Dalam beberapa minggu kali atau 1 bulan terakhir itu tentang PHK perusahaan Shell. Terkait fenomenanya karyawannya sampai dagang kopi di jalan. Iya, terkait kebijakan pemerintah mungkin ya, di mana Shell akhirnya melakukan PHK karena kita lihat beberapa SPBU-nya kali ya, itu banyak konten-konten dari karyawan sendiri kayak ucapan terakhir dan sebagainya. Itu bagaimana tuh melihat fenomena seperti itu? Ya, yang pertama kalau bicara ngomongin kondisi salah satu perusahaan SPBU yang lagi ngalamin permasalahan ini, ya seharusnya melakukan ke karyawannya adalah melakukan dialog secara terbuka, gitu. Artinya bahwa volume kan gini ya bro, pada akhirnya volume yang tadinya banyak sekarang sedikit.
volume banyak, karyawan yang dibutuhkan banyak. Volume sedikit, karyawan dibutuhkan sedikit. Ya itu makanya ada analisa beban kerja. Pada ujungnya ini menjadi satu bisnis yang mana menjadi semua harapan karyawan untuk bekerja pada perusahaan ini. Nah, tapi ketika volumenya turun atas kebijakan pemerintah yang tiba-tiba dan lain-lain, ya gue sih menyayangkan ya pemerintah dalam hal ini dalam ngambil ngasih kebijakan harus lebih memikirkan dampaknya yang paling jauh lah gitu, sampai orang di PHK. Gini prinsipnya, kalau gue bukan ngebelain pengusaha, gue bukan ngebelain karyawan. Tapi gue mikir gini, kalau kita dalam melaksanakan bisnis, kalau memang volumenya baik-baik aja, pasti nggak akan terjadi apa-apa, gitu kan? Tapi kalau memang volumenya turun, ini menjadi turun. Gitu. Artinya kan gini, hal tersebut kan apa bahasanya tidak pasti. Bisa jadi lagi volumenya tinggi ataupun turun. Kita bicara pahitnya adalah turun, artinya stok BBM tidak diberikan. Maka dari situ si pihak Shell dalam hal ini adalah harus mengambil sebuah kebijakan. Apakah cukup adil jika perusahaan merumahkan sementara selama stoknya masih kosong? Namun ketika sudah ada lagi, dia di rehiring lagi. Bisa. Nah, kalaupun bisa itu nama statusnya apa atau seperti apa? Ini pada prakteknya harusnya kalau pekerjaan yang sifatnya ketergantungan dengan kontrak kerja itu kita ke karyawan pun juga harus sama. Pekerjaan itu dapatnya dari pihak ketiga, gitu kan? Kebutuhannya pekerjaannya, kontraknya hanya 1 tahun, 2 tahun, ya udah kita jangan sampai mengangkat karyawan permanen kalau sebagai pengusaha. Gitu. Jadi segala resikonya udah dipikirin dari sisi pengusaha. Lalu sebagai karyawan, kalau tadi pertanyaannya ketika volumenya turun, terus strateginya adalah dirumahkan dan nanti pada saat volume naik lagi di recall lagi, itu sah-sah aja sepanjang memang sesuai dengan undang-undang untuk merumahkannya itu dijalanin dengan baik-baik dan atas kesepakatan bersama. Dan itu diberikan hak-haknya apabila memang haknya itu timbul kalau dia sudah melakukan pekerjaan selama ini di perusahaan. Berarti kan ketika keputusannya memang dirumahkan, statusnya PHK. Ya. Berarti itu selama dia dirumahkan tidak mendapatkan apapun dong? Kalau misalnya gini, kalau dia dirumahkan, gua nggak tahu ya. Kalau yang gua terakhir yang gua baca adalah pekerja Shell itu tidak menyampaikan tidak ada PHK, hanya mengurangi beban operasional. Tapi ada beberapa karyawannya itu mengaku dari PHK dan bahkan dirumahkan, gitu kan. Nah kalau udah statusnya gini bro, kalau udah di PHK itu udah nggak ada hubungan kerja lagi. Tapi kalau dirumahkan dia masih karyawan, tapi haknya dia dikasih minimal hak untuk hidupnya dia itu dikasih sama perusahaan. Tapi mau dihitung mau sampai berapa lama? Nah itu disepakati sama kedua belah pihak tadi. Ini kita ambil contohnya di Shell ya. Artinya hal seperti ini mungkin saja terjadi di berbagai perusahaan. Dimanapun. Maka dari itu ketika memang satu karya sudah dirumahkan dan statusnya PHK, artinya selama di rumah tidak mendapatkan hak-haknya dia. Tapi ketika dia memang dibutuhkan kembali, dia di recall kembali, nah maka startnya dari awal lagi dong. Dari awal lagi. Kalau haknya gini, kalau udah perusahaan bilang ya udah lu gua PHK ya. PHK juga gini ya bro, PHK tuh bisa juga Shell itu mungkin memberhentikan karyawannya di PHK, bisa jadi itu kontraknya memang antara karyawan sama Shell-nya udah habis, gitu kan? Ya itu udah dengan sendiri otomatis, gitu. Tapi kalau memang masih ada dan dirumahkan, dia masih status karyawan, tapi dikasih upahnya sesuai dengan kesepakatan sama perusahaan. Tapi kalau udah di PHK pure, dia dibayar kompensasinya. Nah, tapi ketika udah dibayar kompensasinya, tapi dia nanti ketika dibutuhkan menjadi kandidat referensi yang pertama dihubungin. Gitu bro. Mantap. Semoga para HR di perusahaan Indonesia ya, pada compliance ya. Oke, ini pertanyaan closing. Pertanyaan closing yang harusnya setiap HR memiliki jawabannya. Kenapa? Karena memang ini mungkin saja dan bisa saja terjadi.
Gini, di era kalau kita belajar namanya puca, ketidakpastian, ketidakstabilan, ambiguitas dan lain sebagainya, gitu ya. Yang dimana dinamis bisnis itu sangat mungkin terjadi. Salah satu contohnya kayak sel dan sebagainya, otomatis dari pihak perusahaan atau dalam hal ini misalkan BOD-nya nih, Manajemen. melihat kondisi seperti ini tuh sangat mungkin keputusan-keputusan yang sangat tidak nyaman akan keluar. Ya. Yang dimana dalam hal ini akan menjadi salah satu komunikasinya ya, akan jadi satu corong kepada karyawan adalah bagian HR. Nah, apa dan bagaimana strategi HR untuk menjembatani antara keputusan perusahaan yang mungkin kali ini gua bilang gak enak terhadap karyawan, agar ini terpenuhi sama-sama bisa happy ending. Oke. Yang pertama, kalau dalam situasi seperti ini di HR itu pasti fokusnya adalah ngeberesin di internal. Internal tuh apa? Internal tuh ke internal perusahaan. Oh, gitu loh. berarti ke atas. Ke bawah, internal atas bawah, atas gitu, bawah, atas oke. bawah. Yang pertama dari peran HR itu sendiri adalah membuatkan strategi singkat bagaimana implementasi yang smooth strateginya untuk semuanya itu compliance ketika diambil keputusan oleh manajemen. Meliputi apa? Mulai dari komunikasi, mulai strateginya dulu lah, modelnya seperti apa, tidak melanggar, kalaupun harus di PHK, tapi udah dilakukan upaya-upaya lain dulu gitu loh. Lalu juga dari komunikasi ke atas bawah karyawan, dan HR harus berani ketika harus ngadepin karyawan dan mengkomunikasikan ini secara terbuka dan belak-belakan gitu loh. Justru lu jangan ninggalin, justru lu jangan ngebelakangin, lu adepin, lu rangkul, diskusiin, dan bila perlu ajak manajemen tuh untuk duduk bareng gitu loh, untuk duduk bareng bahwa karyawan ini gue percaya bahwa perusahaan itu bisa growth, perusahaan itu bisa untung, engine-nya adalah orang. Yes. Kan gitu kan. Lu nggak ada orang, nggak bisa apa-apa gitu. Tapi kalau lu itu nggak anggap, itu lu nggak iniin, ya paling nggak lu minimal nganggap itu sebagian dari aset lu adalah karyawan. Nah, dikomunikasikan yang proper, haknya diberikan. Lalu memang nanti kalau ke depan, ya manajemen mungkin lebih mempersiapkan lah bila perlu ada distribusi bisnis yang baru. Ketika ini terganggu, lu punya mainan baru yang bisa mungkin di-split ke sana sebagian sehingga berkurang tuh PHK-nya menjadi sedikit. Ataupun pengurangan perumahan karyawannya tuh menjadi sedikit. Nah, itulah kira-kira gambarannya, bro. Oke. Itu sih dari pertanyaan fenomena, kemudian titipan-titipan pertanyaan dari Luar para biasa. teman-teman. Titipannya ngeri-ngeri. Iya, mudah-mudahan terjawab dan juga bisa dipraktek. Mantap.